Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Haru Kusmaharjo, Direktur Keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. Selamat pagi untuk Anda, Pak Haru. Terima kasih banyak atas waktunya. Bapak, ini terkait masih adanya pandemi COVID-19. Apakah BRI bagaimanapun masih bisa menyiapkan aksi korporasi di tengah situasi seperti ini? Ya, terima kasih. Ya, pertama kita strategikan untuk tetap tumbuh ya, dan itu tumbuh organik terlebih dahulu. Jadi kita punya beberapa program pengembangan UMKM. Hari ini kita program fokus pada bagaimana merestrukturisasi debitur-debitur UMKM kita yang sangat membutuhkan. Kemudian berikutnya aksi korporasi yang masih organik, yaitu penambahan modal. Tentu perusahaan anak kita sebenarnya totalnya ada 8 dan mungkin 4 ya kita akan tambah modalnya. Ini untuk memperkuat bisnis mereka ke depan juga. Saya kira ini fokus kita, dan kita belum ada aksi korporasi yang sifatnya eksternal, yaitu M&A. Baik, BBRI terkenal memiliki misi yang paling bagus untuk memajukan UMKM. Ini pemerintah kebetulan menyiapkan 35,2 triliun rupiah sebagai subsidi bunga diperuntukkan khusus bagi UMKM. Anda melihat besaran subsidi bunga ini seperti apa sih Pak? Dan bagaimana nanti BBRI juga bisa menyesuaikan atau keeping up dengan subsidi bunga ini? Ya, saya kira kita syukuri ya, jadi perhatian pemerintah besar. Dan ini ditujukan kepada pengusaha UMKM yang memang sangat membutuhkan. Jadi ini bukan untuk bank ya, tetapi dengan membantu bank tentu membantu UMKM tentu akan juga membantu bank dalam hal ini kelancaran pembayaran ke depan. Kami tentu akan memanfaatkan hal ini, dan kami mendorong para pengusaha UMKM untuk dapat memperoleh bantuan tersebut. Namun kami sebelum pemerintah mengeluarkan aturan tersebut, kami juga sudah secara proaktif menyiapkan diri dengan melakukan restrukturisasi. Ini demi kelancaran usaha dari nasabah-nasabah UMKM kita yang sudah kita mulai kurang lebih pada akhir Maret ya, 2020 kemarin. Jadi kami sudah merestrukturisasi kurang lebih 2,4 juta debitur ya UMKM dengan total kurang lebih 160 triliun. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu mereka tetap melakukan usaha, juga mengurangi beban mereka terhadap pembayaran pokok dan bunga. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, mereka akan bisa segera memulai kembali usahanya. Baik, berbicara mengenai restrukturisasi kredit khususnya oleh UMKM ini Pak Haru, sejauh ini ada data yang bisa dibagi dengan kami, realisasi restrukturisasi kredit di BRI seperti apa, khususnya yang berasal dari UMKM? Ya, kami sudah melakukan terhadap totalnya 2,4 juta dengan nasabah dengan jumlah rupiah itu 160 triliun. 160 triliun ya, untuk jumlah totalnya. Ya. Ini akan berkontribusi dan berpengaruh sejauh mana Pak terhadap kondisi likuiditas di BBRI kalau sekarang tema besarnya di perbankan adalah mengenai restrukturisasi kredit? Ya, tentu dengan restrukturisasi ini kami memberikan keringanan berupa pembayaran pokok ya ditunda, demikian juga pembayaran bunga juga ditunda. Nah, tentu ini juga berdampak terhadap likuiditas karena seharusnya terhadap cicilan pokok itu kami terima, saat ini masih belum kami terima karena mereka melakukan penundaan. Namun di sisi lain kita tahu bahwa pemerintah melalui kebijakan di BI dan OJK sangat fasilitatif ya. Pertama mengurangi GWM. Kedua juga menurunkan 7 day reverse repo, dan juga sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan yang memang agak melambat tahun ini, sehingga
secara gabungan kita melihat kebutuhan likuiditas itu bisa kita peroleh dan juga kebutuhan yang harus kita keluarkan untuk kredit baru juga tidak banyak untuk tahun ini. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa likuiditas yang ada di BRI cukup untuk menjalankan operasional termasuk ekspansi kredit yang baru. Masuk ke kuartal 2 dan masuk ke second half dari tahun ini Pak Heru, sebenarnya strategi likuiditas terbaru dari BBRI apa sih Pak? Adakah hal signifikan yang berarti berbeda total dibandingkan sebelum pandemi atau masih kita bisa teruskan ini existing strategi yang sudah dilakukan BBRI? Kita tetap ya meneruskan strategi yang ada. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu pertama adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, kita jaga kelancaran operasional. Outlet kita, ATM, dan semua perangkat pembayaran harus berfungsi optimal. Ini yang membuat mereka nyaman, nasabah nyaman, tetap beroperasi, tetap bertransaksi di BRI. Dan ini membuat BRI menjadi bank yang dijadikan bank operasional buat nasabah kita. Ketiga, kita tentu juga tetap membuat produk-produk simpanan kita menarik ya, menarik bukan hanya karena bunga ya, tetapi juga karena fasilitas yang ada. Yang keempat ya kita bila mana diperlukan, kita akan akses pasar modal untuk tambahan pendanaan, baik berupa likuiditas atau pinjaman bilateral apabila diperlukan untuk memperkuat, tapi sifatnya adalah tambahan. Tetapi sumber dana utama kita tetap simpanan masyarakat. Keluar secara eksternal, outputnya adalah kita juga berupaya untuk menjaga kredit yang kita berikan itu selektif, sehingga tingkat pengembaliannya juga tinggi. Ini semua dilakukan untuk menjaga likuiditas. Dari perspektif BRI sendiri, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibantu juga oleh dukungan OJK sudah cukup efektifkah Pak di lapangan, direspon positif oleh nasabah BBRI? Sejauh mana ini benar-benar sudah membantu mereka? Salah satu contoh saja adalah GWM. Itu penurunan dari 6 ke 3 itu bagi kami signifikan ya, 3% dikalikan simpanan kurang lebih 900 triliun, itu cukup signifikan sehingga ada kas kembali. Peningkatan PLN itu mengurangi kas, namun demikian investasi di PLN berupa surat berharga itu sifatnya liquid dan menghasilkan. Jadi kami bisa masih melakukan repo apabila diperlukan. Itu satu. Yang kedua adalah kebijakan OJK dari sisi kolektibilitas ya. Kami paham bahwa kondisi kolektibilitas nasabah debitur kita yang mungkin sedang restrukturisasi itu mendapat penilaian atau kolektibilitas di stage 2 misalnya. Namun kami yakin bahwa kondisi ini tidak berlangsung terus-menerus, bahkan berlangsung sementara ya mudah-mudahan. Jadi kita tidak ingin melakukan punishment ya kepada debitur terlalu dini, sehingga kami memberikan kesempatan sesuai dengan relaksasi yang diberikan OJK tetap di stage 1. Dengan demikian mereka tetap dalam kategori lancar dan mudah-mudahan setelah jangka waktu tertentu dalam 6 bulan di akhir tahun ini mereka sudah bisa kembali berusaha. Saya kira kita bisa memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang diberikan dengan optimal sehingga baik perbankan maupun nasabah bisa sama-sama tetap melanjutkan usahanya, transaksinya. BBRI berjanji tidak akan memberikan punishment terlalu dini bagi para debitur. Tapi ini menarik karena statement Anda sebelumnya juga katakan bagaimanapun BRI akan lebih ketat dan seleksi dalam hal penyaluran kredit. Kalau kita berbicara mengenai selektifnya BRI dalam penyaluran kredit, ini masuk ke sektor mana Pak yang akan diseleksi lebih banyak lagi? Pertama kita lihat sektor yang berkontribusi terhadap ekonomi ya.
tentu UMKM. Dan UMKM ini yang memberikan dorongan untuk penyediaan misalnya pangan ya. Jadi mungkin di pertanian itu menjadi sektor yang kami fokuskan kali ini. Yang dua adalah sektor-sektor yang memberikan trickling down efek yang tinggi ya. Dengan demikian memberikan kredit kepada satu kelompok atau satu segmen ini, memberikan trickling down yang tinggi sampai segmen kecil di bawahnya. Ketiga, tentu kita juga dengan sumber daya yang terbatas ya, kami ingin fokus kepada mereka yang masih tumbuh, area yang kira-kira masih tumbuh kita akan utamakan. Artinya yang dampak COVID-nya rendah, kita akan fokuskan ke situ. Ya, ini kita juga ingin mendapatkan gambaran mengenai dampak COVID seberapa rendah atau tinggi. Begitu ada PSBB, kemudian pandemi ini semakin meluas di Indonesia, Pak. Apakah memang ada significant drop kalau kita berbicara mengenai pengajuan kredit baru, khususnya dari segmentasi UMKM? Seberapa jauh ini secara persentase kalau kita berbicara mengenai significant drop yang terjadi semasa pandemi ini, Pak Haru? Secara umum ya, kalau kita lihat secara umum, tahun lalu barangkali perbankan sudah menunjukkan pelambatan pertumbuhan kredit ya, sudah mungkin sekitar menjadi 7%. 7%. Tahun ini 2020 nampaknya itu turun lagi ya. Saya tidak tahu persis angka terakhir, tetapi barangkali sudah di bawah 5% untuk tahun 2020. Dan ini sebenarnya bukan karena bank itu menjadi lebih terlalu kaku dan terlalu hati-hati ya. Kami melihat bahwa karena permintaan juga melemah, karena aktivitas ekonomi juga terbatasi, terutama di daerah PSBB, maka permintaan terhadap kredit juga menurun, saya lihat. Ini menarik statement dari Anda, bukannya bank terlalu hati-hati atau kaku, tidak mau fleksibel, tapi permintaan juga tengah menurun. Nah ini Pak, kebetulan ada peluang pertumbuhan kredit yang diproyeksikan oleh OJK, ini disampaikan di hadapan DPR. Ini peluang pertumbuhan kredit perbankan di tanah air hanya tumbuh 1-2% saja secara year on year nanti di akhir 2020. Kemudian peluang atau ruang yang bisa dimanfaatkan BRI seperti apa ketika peluang pertumbuhan kreditnya saja hanya 1-2%. Belum kita berbicara mengenai kompetisi. Ya, BRI ini kan 75% ya, itu UMKM. Dengan jumlah nasabah kurang lebih 9 juta. Dan ini mereka terutama yang di mikro ya, itu adalah pengusaha yang bergerak di sektor baik sektor informal maupun sektor-sektor yang memang melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, dengan demikian membantu segmen mikro itu sebenarnya juga membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan yang dilakukan, ya diperdagangkan, yang dibuat adalah hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi sebenarnya memberikan kredit ke mikro juga membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu kita juga lihat bahwa mikro ini potensi pertumbuhannya sangat tinggi. Jadi tahun ini walaupun kita lihat pertumbuhan perbankan 2% ya, untuk mikro kita masih yakin bahwa sampai dengan 2020 nanti mikro itu pertumbuhannya mungkin bisa 8-9 bahkan mendekati 10% tahun ini mikro saja. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, mudah-mudahan juga masyarakat itu mulai disiplin dalam penerapan PSBB dan mudah-mudahan itu segera bisa pulih sehingga mudah-mudahan September nanti mereka sudah mulai aktif. 8, 9 bahkan sampai ke 10% Pak Haru ya. Di awal tadi kita sempat bahas mengenai BRI yang masih akan tetap berinovasi untuk meluncurkan dan menelurkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh mayoritas segmentasi dari BRI. Produk seperti apa sih Pak yang paling nasabah BRI butuhkan? Ini kaitannya dengan relaksasi pinjaman khususnya.
Kalau kita tanya mereka, tentu mereka membutuhkan tambahan pembiayaan. Namun mereka juga disiplin bahwa nanti setelah ada demand, mereka membutuhkan itu. Saat ini ketika belum ada aktivitas, yang mereka butuhkan adalah kelonggaran dalam melaksanakan kewajiban kepada bank, baik pembayaran pokok maupun pembayaran bunga. Dan ini sudah juga kami penuhi ya, kami paham bahwa kami membantu penuh UMKM dengan memberikan keleluasaan ya pembayaran pokok dan bunga. Ini yang kita berikan skema strukturisasi yang kita lakukan kepada nasabah. Mereka kita tunda pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan. Dan nanti kalau ada bantuan bunga dari pemerintah, maka bantuan tersebut akan langsung diberikan kepada nasabah. Jadi ini betul-betul dua sisi ya. Pemerintah memberikan bantuan kepada nasabah, kepada debitur, bank juga melakukan kelonggaran kepada nasabah. Baik. Kemudian sebagai Direktur Keuangan untuk memperkuat struktur keuangan dari BRI di sepanjang tahun ini, update terbaru apa yang bisa disampaikan ke investor Pak mengenai belanja modal BRI secara konsolidasi juga figurnya seperti apa? Apakah ada penyesuaian tersendiri atau perubahan mungkin? Ya, kalau belanja modal mungkin saya bagi belanja modal yang sifatnya ke equity sama belanja modal yang sifatnya investment untuk aset yang jangka panjang ya. Saya kira kalau untuk investment kita tidak ada rencana M&A, tidak ada rencana yang lain, tetapi kita fokus pada bagaimana penguatan modal perusahaan anak. Jadi barangkali 8 perusahaan anak, beberapa di antaranya kita akan tambah modalnya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan modal itu untuk pertumbuhan nanti, terutama kalau kondisi sudah lebih pulih, saya kira akan membutuhkan modal itu. Jadi barangkali kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5. Termasuk juga untuk yang jangka panjang, investasi terutama di IT ya, di IT yang kita lihat bahwa saat ini kita membutuhkan belanja IT karena kita ingin mendigitalisasi core bisnis kita sehingga nasabah itu akan mudah melakukan transaksi melalui channel-channel di luar konvensional yang ada di kantor cabang, misalnya lewat mobile banking dan lain-lain. Bisa jadi di tengah pandemi ini aksi-aksi korporasi mungkin bukan menjadi prioritas utama dan harus ada penundaan di sana. Apa kabar ini Pak? Kemarin sempat kita dengar informasi mengenai kerjasama BRI dengan FWD di grup. Sudah sejauh mana progresnya? Dan akankah aksi korporasi kerjasama ini ikut menjadi tertunda nanti pelaksanaannya? Jadi ini proses yang panjang ya. Kami memiliki perusahaan anak BRI Life yang potensi pertumbuhannya sangat besar. Dan kami memiliki customer base juga besar, dengan memanfaatkan distribution channel yang banyak ya, sehingga kami membutuhkan partner dalam hal ini untuk pengembangan bisnis ya. Namun saat ini belum kami bisa disclose secara terbuka, tapi betul ini akan mencari partner untuk bagaimana bisa memfasilitasi baik pembuatan produk, kemudian bank assurance dan lain-lain, sehingga produk asuransi yang dihasilkan itu memberikan attractiveness yang lebih tinggi dari sebelumnya. Boleh kami dapat semacam sneak preview Pak Haru, nilai kerjasama strategis ini kira-kira di besaran berapa Pak Haru untuk nilai kerjasama strategis dengan FWD khususnya? Jadi gini, saya tidak bisa menyebutkan angka, tetapi angka ini memiliki arti bahwa partner melihat prospek pertumbuhan perusahaan anak kita, asuransi, itu sangat luar biasa. Jadi ini kenapa kami mengapresiasi ini.
bahwa mereka memahami potensi pertumbuhan asuransi di Indonesia, dan yang kedua adalah customer base BRI, dan mereka memasukkannya dalam valuasi. Dan kami menilai valuasi ini sangat tinggi, dan ini kami terima sebagai partner. Mungkin dalam waktu dekat setelah informasinya lengkap, kami akan public expose. Confidence dari BRI Pak, kalau kita industri perbankan secara umum saja kita masih menantikan masa recovery. Bagaimanakah dengan pasar asuransi? Karena sekarang di grup Anda ini anak usaha juga sudah mulai masuk ke ranah asuransi. Besar ya, karena perbankan saja yang sudah lebih duluan, itu penetrasinya barangkali kurang lebih 50% ya. Masih ada 50% populasi Indonesia yang belum punya rekening bank atau bertransaksi di bank. Untuk asuransi, saya kira jumlah ini lebih kecil lagi. Karena memang kita belum sepenuhnya memanfaatkan asuransi sebagai proteksi masa depan. Umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan barangkali simpanan atau dalam bentuk investasi lain untuk proteksi masa depan. Padahal kita tahu bahwa proteksi masa depan baik untuk kebutuhan hari tua maupun untuk proteksi terhadap kematian, kecelakaan, itu sangat penting. Dan ini saya kira secara bertahap proses ini akan ke arah ke sana, di mana makin tinggi kebutuhannya. Jadi saya kira ke depan, apalagi dengan kondisi saat ini ya, bahwa dari kasus-kasus seperti COVID dan bencana-bencana yang lain dan juga turbulensi di pasar keuangan, saya kira kita perlu partner berupa asuransi untuk menjaga dan memproteksi kita di masa depan dibanding dengan kita melakukannya sendiri ya. Baik, ini pertanyaan yang nanti-nantikan oleh kita semua juga mengenai seperti apa gambaran target kinerja BRI di sepanjang 2020. Kalaupun ada penyesuaian dan revisi, apa yang perlu kita evaluasi bersama? Kira-kira gambaran performa kinerja hingga akhir tahun seberapa jauh masih bisa terjaga? Ya, kalau tadi disebut 2% untuk perbankan ya, kami akan juga memangkas. Tadi awalnya tahun lalu itu pertumbuhan kredit itu 10%. Tahun ini kami melihat kita harus juga merevisi turun target pertumbuhan kurang lebih dari yang semula 10, kurang lebih menjadi 5%. Ini adalah pertumbuhan kredit di 2020. Baik, ini pertanyaan tambahan Pak Haru, karena juga tengah menjadi headline di TV kami mengenai keberadaan, posisi, dan peran penting dari Bank Jangkar. Standpoint dari BRI sendiri untuk keberadaan Bank Jangkar ini seperti apa sih Pak? Ya, kami mempelajari kriteria Bank Jangkar ya. Dengan kriteria tersebut, BRI masuk dalam kriteria tersebut ya, dalam kriteria Bank Jangkar. Dan yang kedua, kalau nanti ada penunjukan secara resmi sebagai Bank Jangkar, kami akan mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian bantuan likuiditas dari Bank Jangkar kepada bank pelaksana. Jadi kami harus mempelajari betul apa-apa kewajiban dan hak-hak kita sampai dengan penunjukan itu diberikan. Nah, kami juga melihat bahwa pentingnya stabilitas sistem keuangan ya, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, para praktisi perbankan, peserta pasar, dan juga bank pelaksana untuk sama-sama menjaga, karena industri ini sangat fragile gitu ya,
dan contagious efeknya sangat tinggi. Jadi kita sama-sama, bukan menjadi tanggung jawab 1-2 bank jangkar saja, tapi tanggung jawab semua peserta industri keuangan. Baik, kalau tadi kita sudah bahas sekilas mengenai potensi pertumbuhan kredit yang bisa dibukukan, konfirmasi saja Pak, pendapatan dan laba bersih kira-kira ada di mana rentang atau mungkin targetnya bisa ditetapkan untuk top dan bottom line dari BRI tutup tahun ini? Karena kita sedang merevisi ya, nanti akhir Juni kita akan sampaikan ke OJK. Tapi yang jelas bahwa target pertumbuhan maupun target laba kami koreksi turun. Baik. Jadi kami belum bisa sampaikan untuk ke publik karena kita belum menyampaikan ke OJK terlebih dahulu. Baik. Haru Kusmaharjo, Direktur Keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pak Haru, terima kasih banyak atas waktunya eksklusif untuk CNBC Indonesia. Selamat pagi Pak Haru.